Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu لا نبي ولا رسول بعده. يقول تبارك وتعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Jamaah sekalian asyhadakumullah. Alhamdulillah, di kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita bisa bermuajahah, bertatap muka kembali dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita bahas di kesempatan malam hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menghantarkan kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan pekan lalu kita bahas hadis yang ke-65 atau hadis yang ke-7 dari bab Al-Muraqabah. Hadis ke-66 dari kitab Riyadhus Shalihin sehubungan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkisahkan 3 orang dari kalangan Bani Israel. Yang pertama, orang yang sakit kulitnya, ada yang menyebutkan lepra ya. Kemudian yang kedua, orang yang botak kepalanya. Kemudian yang ketiga adalah orang yang buta matanya. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang malaikat untuk mendatangi mereka satu persatu dan meminta kepada mereka apa yang mereka inginkan, baik dari fisik maupun harta. Maka kemudian orang yang pertama yang sakit kulitnya meminta atau dia ingin agar Allah memberikan kepadanya kulit yang bersih, warna yang cerah, warna yang baik sehingga orang tidak jijik lagi kepada dirinya. Dan kemudian dia juga minta kepada harta yang diinginkan adalah unta, ada yang menyebutkan sapi. Maka malaikat yang berwujud manusia tersebut mengusap kulit orang tersebut, akhirnya kulit yang tadinya sakit menjadi sembuh. Lalu kemudian diberikannya kepadanya seekor unta yang sudah bunting ya. Dan nanti di kedepannya unta itu berkembang biak sehingga jadilah dalam satu lembah itu penuh dengan unta yang dimiliki oleh orang tersebut. Kemudian kedua datang kepada seorang yang botak kepalanya. Lalu kemudian sama sebagaimana yang pertama tadi, malaikat tadi meminta kepada orang yang botak itu hal-hal yang dia inginkan. Maka orang yang botak tadi ingin agar kepalanya tumbuh rambut sehingga orang pun tidak jijik lagi kepada dirinya. Lalu malaikat itu pun mengusap rambut orang tersebut dan Allah takdirkan kepala orang tersebut pun tumbuh rambut dan rambutnya pun dengan bentuk yang bagus ya. Lalu kemudian ditanyakan tentang harta yang diinginkan, dia minta sapi. Akhirnya malaikat pun memberikan kepadanya sapi yang bunting dan dari itulah kemudian sapi itu berkembang biak dengan jumlah yang sangat banyak. Kemudian yang ketiga, orang yang oleh Allah diuji dengan buta matanya. Malaikat pun datang kepadanya dan bertanya kepada orang tersebut hal apa yang diinginkan. Maka orang tersebut berkata dia ingin untuk matanya, dalam hal ini penglihatannya dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa melihat kondisi sekitarnya. Lalu diusaplah mata orang yang buta tersebut. Allah takdirkan
sembuh dan bisa melihat sebagaimana umumnya manusia. Ditanyakan kepadanya, harta apa yang diinginkan? Dia berkata, dia ingin kambing. Maka diberikannya kambing yang bunting, yang dari itu kemudian berkembang biaklah dengan jumlah yang sangat banyak. Setelah beberapa masa, setelah mereka semuanya mendapati kondisi yang lebih mapan daripada sebelumnya, bahkan disebutkan dalam hadis tersebut, yang punya unta-untanya berkembang biak sehingga memenuhi lembah yang ada. Begitu pula yang punya sapi, sapinya berkembang biak sehingga memenuhi lembah juga. Dan juga yang punya kambing pun, kambingnya pun berkembang biak dan memenuhi sebuah lembah. Akhirnya kemudian Allah perintahkan kepada malaikat untuk mendatangi mereka lagi, untuk menguji mereka atas apa yang sudah Allah berikan kepada mereka. Malaikat itu datang kepada masing-masing di antara mereka itu dengan kondisi sebagaimana awal mula mereka. Jadi kalau yang awal mulanya sakit kulit, maka malaikat datang kepadanya dengan kondisi seperti orang yang sakit kulit. Begitu pula kepada yang botak, malaikat datang dengan kondisi kepala botak. Dan juga ketika datang kepada orang yang buta, malaikat pun datang kepadanya dengan kondisi buta. Dalam hal ini, malaikat ini menguji apakah mereka mau mengeluarkan sebagian kecil dari hartanya yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kenyataannya dari 3 orang tersebut, 2 diantaranya menolak untuk mengeluarkan hartanya. Bahkan ketika diingatkan oleh malaikat tersebut, mereka mengatakan al-huququ katsiratun. Urusan saya, ya, keperluan saya, kebutuhan saya itu banyak. Intinya tidak mau mengeluarkan sebagian hartanya. Diingatkan lagi oleh malaikat tersebut, bukankah dulu Allah Subhanahu wa ta'ala pernah menguji engkau demikian. Jadi kalau datang kepada orang yang sakit kulitnya, diingatkan dulu kamu pernah sakit kulit. Lalu Allah berikan kesehatan kepadamu, kulit yang bagus. Kemudian Allah berikan kepadamu harta dari mulai 1 ekor unta, kemudian berkembang biak dengan banyak. Itu yang nomor 2 juga begitu. Diingatkan, dulu kamu dalam kondisi botak, Allah berikan kepadamu rambut yang bagus. Dan kemudian Allah berikan sapi, yang dari sapi itu berkembang biak sedemikian banyak. Apa yang kemudian dikatakan oleh 2 orang tersebut? Innama warithu hadzal mal kabiran an kabirin. Harta saya ini adalah warisan dari orang tua saya, kakek moyang saya. Bukan karena saya dulu seperti ini yang sebagaimana engkau sebutkan, tapi karena warisan. Maka malaikat tadi sudah 2 kali diingatkan. Yang pertama tentang apa? Tentang agar dia mau mengeluarkan sebagian, termasuk sudah diingatkan tentang kondisi masa lalu, ternyata masih, bahasa kita mungkin ngeyel ya. Akhirnya malaikat berkata, in kunta kadziban fasayyarakallahu ila ma kunta. Kalau kamu dusta dengan perkataanmu, kalau kamu mengatakan bahwa harta ini adalah dari warisan orang tua saya, itu dusta, maka Allah akan kembalikan kamu ke kondisi semula. Dan betul 2 orang yang pertama itu akhirnya oleh Allah dikembalikan lagi kepada kondisi semula. Hartanya habis, kemudian juga kondisi tubuh mereka kembali sebagaimana semula. Yang sakit kulitnya kembali sakit kulit, yang tidak punya rambut kembali lagi tidak punya rambut. Adapun yang satu, nanti akhir kisahnya, satu inilah yang berhasil melewati ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika malaikat itu datang dalam wujud orang buta, dan dia minta sebagian dari harta tersebut untuk meneruskan perjalanannya, orang yang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan kesembuhan penglihatannya berkata, silakan kamu mengambil apa yang kamu inginkan dan tinggalkan apa yang kamu tidak inginkan. Artinya terserah, kamu perlu berapa, silakan ambil seberapapun banyaknya. Ternyata yang ketiga ini dengan ikhlas, dengan rela dia berikan apapun yang dia miliki untuk orang yang membutuhkan tadi. Makanya bahasanya fakhud ma syi'ta wa da ma syi'ta. Khud, ambillah ma syi'ta, apa yang kamu kehendaki.
Wada ma syi'ta, dan tinggalkan yang kamu kehendaki. Silakan kamu pilih dari sekian banyak ini, mana yang kamu pilih silakan ambil. Yang tidak kamu pilih ya silakan. Dan berkata bahwasanya fa wallahi, demi Allah, ma ajhadtul yauma bi syai'in akhadtuhu lillah. Beliau mengingatkan bahwa dulu saya seperti kamu, lalu Allah berikan kepadaku kesehatan, penglihatan, Allah bukakan rezeki kepadaku. Maka salah satu bentuk syukurnya adalah beliau infakkan, beliau berikan harta yang diperlukan oleh pengemis yang sejatinya itu adalah malaikat yang berwujud manusia. Maka apa kata malaikat setelah itu? Faqala amsik malaka, sudah tahan hartamu. Fa innama ibtulitum, sesungguhnya aku datang ini untuk menguji kalian. Faqad radiyallahu anka, sungguh Allah telah ridho kepadamu. Wa sakhita ala sahibaika, dan dia murka kepada dua temanmu. Jadi yang dua dimurkai akhirnya kembali, sedangkan yang satu Allah Subhanahu wa taala ridho dengan apa yang dilakukan oleh orang yang ketiga ini. Maka faidah yang bisa kita ambil dalam hadis ini, tambahan dari keterangan yang kemarin, adalah afadul hadis at-taujih wal irsyadu bil qissah. Hadis ini berisikan arahan, bimbingan melalui kisah. Li'anna ta'thiruha, sebab kesannya ya, asarnya itu ablagu fin nufus, lebih mudah sampai kepada jiwa seseorang. Jadi kisah itu biasanya lebih mudah mengena kepada jiwa seseorang. Min mujarradil mau'idah, ya, dari nasihat semata. Jadi kalau cuma diberi nasihat itu, kalau bahasa di sini disebutkan ya mengena, tapi kurang lebih, ya, lebih mengena lagi kalau ditambah dengan kisah. Nah, seperti itu. Jadi kalau mau'idah itu juga bisa mengena, tapi lebih mengena lagi kalau ditambahkan dengan kisah. Makanya dalam Al-Quran itu, sepertiga Al-Quran itu berisikan kisah. Nah, sepertiganya. Ini mengimbangi sepertiga yang lainnya ya. Jadi salah satu di antara hikmah dalam Al-Quran juga di sana disebutkan kisah dari berbagai kisah yang ada, baik kisah orang soleh maupun orang yang tidak soleh. Itu salah satunya adalah sebuah arahan, bimbingan dengan kisah tersebut, di mana akan lebih mudah mengena kepada hati atau jiwa seseorang. Dan itu mungkin bisa kita rasakan sendiri ya, kalau kisah itu kadang bisa menyentuh hati kita lebih cepat. Nah, apalagi kalau kemudian kisah itu serupa dengan kondisi kita ya. Mungkin ketika kita membaca sebuah kisah tentang kisah kesabaran seorang nabi ketika diuji dengan sakit ya, pas kita dalam kondisi sakit biasanya akan lebih mengena. Nah, seperti itu. Ini faedah yang berikutnya. Kemudian faedah selanjutnya, alal mu'mini, hendaklah setiap mukmin itu dia memiliki sifat as-sidqu, jujur, wal karam, dan mulia. Dalam kisah tadi, dua orang, yang pertama tidak jujur. Ya, tidak jujur. Buktinya apa? Dia katakan ini harta saya ini harta warisan orang tua, padahal sejatinya bukan. Berarti dia tidak jujur. Yang pertama dengan yang kedua nggak jujur. Sedangkan yang ketiga, nah disinilah contoh orang yang jujur. Dia katakan saya memang dulu begini. Allah berikan saya begini. Maka silakan kamu ambil harta yang kamu sukai, apa yang kamu kehendaki. Wal karam, dalam hal ini mulia. Di antara bentuk kemuliaan seorang muslim adalah dia dermawan ya. Wa yubadiru ila syukri ni'amillahi ta'ala bil qauli wal amal, dan dia bersegera untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala baik dengan perkataan maupun perbuatan. Perkataan diantaranya adalah selalu memuji Allah Subhanahu wa taala. Dengan amal, bagaimana apa yang sudah Allah berikan itu
digunakan untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Termasuk diantaranya kita melaksanakan sholat ini bisa merupakan bagian dari bentuk rasa syukur kita dengan amal perbuatan. Ya. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sholat qiyamul lail sampai bengkak-bengkak. Ya. Kita membayangkan sampai bengkak-bengkak ketika Ibunda Aisyah melihat kondisi seperti itu. Ya Rasulullah, mengapa engkau sholat sampai seperti ini? Ya. Nanti kalau dalam kisah yang lainnya bagaimana ketika beliau sholat pernah diikuti oleh seorang sahabat namanya Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu. Di satu malam Rasulullah qiyamul lail. Hudzaifah ibnul Yaman, seorang sahabat yang dikenal sebagai pemegang rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah ikut sholat bersama beliau. Disebut pemegang rahasia karena apa? Rasulullah telah menyebutkan nama-nama orang munafik di Madinah kepada Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu. Tapi beliau tidak pernah membongkar rahasia tersebut. Sampai-sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu meminta kepada Hudzaifah, ya Hudzaifah, adakah nama-nama yang disebutkan Rasulullah itu nama saya? Saking khawatirnya Umar bin Khattab akan sakit penyakit nifak itu, beliau bertanya kepada Hudzaifah sehubungan dengan diri beliau, bukan diri orang lain, tapi diri beliau. Ya Hudzaifah, adakah nama-nama di antara nama-nama yang Rasulullah sebutkan itu namaku? Jadi sampai akhir ayatnya nama-nama itu disimpan oleh Hudzaifah. Makanya kemudian disebutkan dalam satu kisah juga, Umar bin Khattab itu kalau ada orang yang meninggal di Madinah, sepeninggalan Rasulullah tentunya ya, ketika beliau menjabat sebagai Amirul Mukminin, kalau ada orang yang meninggal di Madinah, beliau lihat kalau Hudzaifah tidak menyolatkan, berarti ini ada masalah orang ini. Maka beliau tidak ikut menyolatkan. Ya. Cuma itu saja, tapi nggak diumbar, disampaikan, oh ini orangnya ada masalah, enggak ya. Pokoknya patokannya kalau Hudzaifah tidak menyolatkan orang tersebut, berarti orang tersebut ada masalah. Maka beliau pun tidak ikut menyolatkan. Nah, disebutkan satu hari ketika beliau sholat bersama Rasulullah SAW, dalam menit sholat qiyamul lail, Rasulullah SAW selesai membaca surat Al-Fatihah. Kita saja biasanya kalau pas tarawih itu kan imam itu diperhatikan dari sisi mulai tilawah surat Al-Fatihahnya. Nih, kalau surat Al-Fatihahnya cepat, wah ini imamnya cepat nih salatnya. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Udah Masya Allah cepat ini habis. Paling tarawih jam 8 kurang selesai. Tapi kalau sudah bacanya Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim, imami iki tarawih loh, bukan sholat wajib biasa. Gara-gara satunya cepat, satunya lambat itu jadinya niteninya dari situ ya, diperhatikannya di situ. Ya, intinya setelah Rasulullah, yang kedua kadang kita ya, ini kan pengalaman juga ya. Kita itu memperhatikan imam, apakah imam itu cepat atau tidak setelah surat Al-Fatihah. Apa sing dibaca? Apa yang dibaca setelah surat Al-Fatihah? Ketika yang dibaca setelah surat Al-Fatihah oleh imam tarawih, Bismillahirrahmanirrahim, Alhaakumut takatsur. Wah, cepat iki. Karena apa? Juz amma akhir-akhir. Tapi kalau sudah yang dibaca alif lam mim, walah kok surat apa iki, kalau nggak hafal surat apa ini, kalaupun hafal waduh surat Al-Baqarah. Wah iki imamnya tanda-tanda iki, suwe iki. Padahal rencana imamnya cuma baca 5 ayat, tapi kadung nggak biasa. Makanya dalam kitab pedoman, kami lupa nama kitabnya, bahasa Indonesia, di situ disebutkan salah satu di antara memang kondisi kaum muslimin itu di antaranya mereka asing dengan bacaan selain surat juz amma. Itu saja juz amma itu di akhir-akhir yang familiar, yang lain kurang familiar. Sudah kalau sudah al-a'la ke bawah nggak masalah, tapi kalau a'la ke atas ki surat apa ki, wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta. Ini disebutkan dalam kisah tersebut, setelah Rasulullah SAW membaca surat Al-Fatihah, beliau baca
Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Terus 1 halaman selesai, 2 halaman selesai, 3 halaman selesai. Itu kalau kita mungkin ya Allah sudah lama, 2 halaman, 3 halaman, kok nggak ruku-ruku? Sampai dalam satu riwayat disebutkan sampai ayat yang ke-100. Ayat yang ke-100 itu hampir walamma ja'ahum rasulun min indillah sebelumnya. Ya, hampir berarti 3/4 juz. Ya. 3/4 juz nih, Gung. Juz 1 maksudnya. Ada lagi riwayat yang lain menyebutkan ketika Rasulullah membaca akhir surat, hampir sampai akhir surat Al-Baqarah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, berarti 2 juz lebih itu berdiri. Itu Hudzaifah cerita sendiri, saya punya kerentek dalam hati saya, habis ini ruku. Jadi ternyata sahabat setingkat Hudzaifah juga punya rasa seperti itu. Kesel ya kesel. Bayangkan 3/4 juz berdiri. Itu kalau ngambil yang paling ringan 100 ayat, itu 3/4 juz berdiri, belum ruku itu. Itu kalau mungkin kita sudah cari cara bagaimana mundur dari sholat tersebut, nih. Wah, imamnya suwe mundur. Tapi Hudzaifah enggak ya. Tapi tetap saja beliau punya ada perasaan habis ini Rasulullah ruku. Karena apa? Sudah panjang. Ternyata setelah baca ayat ke-100 atau kalau dalam riwayat yang lain setelah selesai surat Al-Baqarah, bukan suara takbir yang menandakan pindahnya satu gerakan kepada gerakan berikutnya, tapi ternyata Rasulullah masih melanjutkan bacaan berikutnya. Wah, kok nambah meleh? Kalau yang sampai surat Al-Baqarah selesai itu ada riwayat beliau bacanya surat An-Nisa dulu. An-Nisa dulu. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Nah, itu dibaca sampai yastaftunaka qulil la yuftikum fil kalala sampai akhir ayat surat An-Nisa. Itu saja Hudzaifah punya kerentek lagi, habis ini ruku. Ini enggak ruku-ruku juga ternyata. Karena apa? Yang didengar bukan suara takbir, yang terdengar suara Rasulullah membaca surat Ali Imran. Makanya kemudian disebutkan dari hadis ini bolehnya seorang itu membaca tidak urut, ya. Tapi tetap diusahakan lebih baik dibaca dengan urutan sesuai turunnya sesuai urutan mushaf yang ada di mushaf. Itu dengan bacaan yang panjang seperti itu kalau kita gabungkan ya tadi, misalnya bayangkan 3/4 juz atau kalau digabungkan tadi semuanya bisa sampai 5 juz lebih. Maka tidak heran kalau kemudian kaki itu bengkak berdirinya. Itu belum rukuknya panjang, sujudnya panjang. Makanya ketika Ibunda Aisyah radhiyallahu anha mendapati Rasulullah bengkak-bengkak kakinya, apa yang beliau katakan? Ya Rasulullah, mengapa engkau sampai seperti ini? Salat qiyamul lailnya sampai seperti ini. Bahasanya, bukankah dosamu yang sudah lalu itu dan yang akan datang itu telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa kata Rasulullah SAW? Tidakkah aku boleh menjadi hamba yang bersyukur? Jadi bentuk rasa syukur itu adalah dengan memperbanyak amal ibadah, termasuk diantaranya memperbaiki amal ibadah. Nah, salah satunya kalau Rasulullah dengan qiyamul lail. Makanya di sini disebutkan bentuk syukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala, syukur kita kepada Allah atas nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita adalah dengan perkataan dan perbuatan. Perbuatan itu termasuk diantaranya juga adalah lisan. Makanya kemudian disebutkan seorang yang bersyukur dengan satu lisan dia, hati dia, dan juga anggota tubuh dia yang lainnya, maka dialah yang telah bersyukur dengan sebenar-benar syukur. Syukur lisan itu dengan mengucapkan pujian kepada Allah, syukur hati itu dengan takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan meyakini bahwa ini semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, dan syukur dengan anggota tubuh adalah menggunakan anggota tubuh itu untuk melaksanakan ketaatan demi ketaatan. Kemudian pelajaran yang berikutnya asyukrul khalisu lillahi ta'ala. Syukur yang benar-benar ikhlas lillahi ta'ala itu akan menghadirkan bagi hamba tersebut keutamaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dalam bentuk apa?
bahwa dia akan al-mubadaratu ilal infaq fi sabilillah. Salah satu bentuk ataupun ciri orang yang benar-benar syukur karena Allah Subhanahu wa taala adalah dia bersegera dalam berinfak. Nah, al-mubadaratu ilal infaqi fi sabilillah, dalam di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kisah orang tadi, 3 orang tadi. Yang nomor 3, begitu ada orang yang butuh, langsung tidak butuh waktu lama diberikan. Ya. Itu salah satu di antara cirinya. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan janji, la in syakartum la azidannakum. Nah, jika kalian bersyukur, niscaya sungguh aku Allah akan menambahkan nikmatku kepada kalian. Makanya kemudian dikisahkan tadi oleh malaikat yang menguji orang yang buta tadi, dia katakan, sudah tahan hartamu. Ya, karena apa? Karena Allah sudah ridho dengan perbuatan. Sehingga dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan nikmatnya kepada orang tersebut. Dan ini berlaku kepada kita. Jika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, la azidannakum, kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh aku Allah akan menambahkan nikmatku kepada kalian. Nanti kalau dalam pembahasan Allah tambahkan nikmat itu diantaranya ada yang bentuknya sama, maksudnya kalau harta akan tambah banyak, atau nanti akan tambah berkahnya. Tambah berkah itu diantaranya adalah orang itu semakin semangat dalam beramal soleh. Jadi harta yang berbarokah itu harta yang menjadikan seorang itu lebih semangat lagi dalam beramal soleh, apapun bentuk amal soleh tersebut. Sebaliknya, harta yang tidak berbarokah, kalau harta itu menjadikan orang itu malas ataupun tidak cepat-cepat dalam beramal soleh. Ini salah satu di antara yang bisa kita jadikan sebagai muhasabah untuk diri kita masing-masing. Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita harta, nikmat yang banyak, kemudian nikmat itu bisa menjadikan kita tambah semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu mudah-mudahan bagian dari bentuk Allah tambahkan kepada kita nikmat itu dalam sisi berkahnya. Sebaliknya, kalau malah menjadikan kita malas beribadah, bisa jadi itu ujian berikutnya bagi diri kita, bahwa harta itu bukan harta yang berbarokah. Hadis yang ke-65 atau hadis yang ke-6 dari bab muraqabah selesai. Kita akan lanjutkan kepada hadis berikutnya, yaitu hadis ke-7 dalam bab muraqabah, atau hadis yang ke-66. As-sabi'u, yang ke-7. An Abi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, dari Abu Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu. Ini salah seorang sahabat Al-Ansari, dari kalangan Ansar, ya, dari kalangan Ansar. Shaddad bin Aus, sahabat yang oleh Allah dikaruniai ilmu dan kebijaksanaan. Sampai ada beberapa sahabat yang memberikan pujian kepada beliau, ya. Karena apa? Karena karunia yang telah Allah berikan kepadanya. Beliau, kalau nama panjangnya adalah Shaddad bin Aus bin Thabit bin Munzir al-Khazraji al-Ansari. Biasanya disebut atau dipanggil dengan Abu Ya'la, makanya di sini disebutkan Abu Ya'la. Ya. Beliau ketika masa kekhalifahan Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah diutus menjadi gubernur di wilayah Homs, Irak. Ya. Nah, pernah di sana. Kemudian setelah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu terbunuh, khalifah ketiga, beliau kemudian mengasingkan diri, fokus dalam beribadah. Kalau bahasa kita dan istilahnya uzlah. Ya, karena kondisinya sedang banyak fitnah, maka beliau pun mengasingkan diri, tidak ikut campur tangan dalam urusan politik. Ya. Kemudian beliau juga dikenal sebagai seorang sahabat yang fasih, karena nanti dikenal juga beliau seorang dai yang pintar berdakwah, kemudian sabar serta bijaksana. Sehingga dari sifat-sifat itulah salah satu yang menjadi sebab Umar bin Khattab menjadikan beliau sebagai gubernur di Homs. Kemudian disebutkan dalam satu kisah
ketika beliau akan tidur, akan memejamkan mata beliau, tapi ternyata mata itu tidak bisa terpejam ya. Sampai akhirnya dia berkata, "Ya Allah, api telah membuatku tidak bisa tidur." Maka akhirnya beliau bangun, kemudian melanjutkan untuk melaksanakan qiyamul lail. Gara-gara ingat api neraka ya. Disebutkan pula bahwa beliau meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW sebanyak 50 hadis ya. Dan beliau meninggal dunia ya, pada tahun 58 Hijriah di Al-Quds di Palestina pada usia 75 tahun. 75 tahun. Ini sekilas nama sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Apa hadis yang diriwayatkan oleh sahabat ini dari Rasulullah SAW? Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda ya. Al-kayyisu ya. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahi. Rawahu At-Tirmidzi. Al-kayyisu, orang yang cerdas itu dikatakan al-kayyis, orang yang cerdas. Jadi kalau mungkin ada nama anak kayyis, nah itu namanya orang cerdas. Orang yang cerdas, orang yang cerdik, orang yang berakal adalah mandana nafsahu, orang yang selalu memperhitungkan kondisi dirinya. Wa amila, dan dia beramal lima ba'dal maut, untuk mencari bekal sesudah matinya. Itu hari kiamat. Wal ajizu, sedangkan orang yang lemah, orang yang buntung, orang yang lemah, orang yang buntung adalah man, barang siapa yang atba'a, mengikuti nafsahu, jiwanya, hawaha, hawa nafsunya. Jadi nafsu, jiwanya itu mengikuti keinginan hawa nafsu. Jika dirinya itu selalu mengikuti hawa nafsunya, kalau bisa dibahasakan wal ajizu man atba'a nafsahu hawahu, jiwanya selalu mengikuti keinginan hawa nafsunya. Wa tamanna 'ala Allahi, dan dia mengharap-harap kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia mengharapkan kemurahan dari Allah tapi tanpa usaha untuk mengejar kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Waqala, disebutkan hadisun hasan, hadis ini adalah hadis riwayat At-Tirmidzi, hadis yang ke-2459. Kemudian dalam riwayat Imam Ahmad, ada dalam kitab Musnad Ahmad, hadis yang ke 17.123. Disebutkan bahwa isnad hadis ini dhaif. Karena apa? Ada salah seorang di antara periwayat hadis tersebut dhaif, yaitu Abi Bakar bin Abi Maryam. Tapi kedudukannya masih kedudukan hasan, bisa jadi ada hadis lain yang menguatkan hadis ini, atau satu orang itu tidak menjadikan isi hadis itu menjadi dhaif secara keseluruhan karena isinya tidak. Saya sebutkan hadis hasan. Qala At-Tirmidzi wa ghairuhu minal ulama, berkata At-Tirmidzi, Imam At-Tirmidzi dan ulama yang lainnya, bahwa makna dana nafsahu ya, dana nafsahu hasabaha, maksudnya adalah orang yang selalu menghisap dirinya. Jadi orang yang cerdik itu adalah orang yang selalu memperhitungkan dirinya, menghisap dirinya ya. Ada lagi yang menyebutkan al-kayyisu al-aqilu, orang yang berakal. Al-ajizu ad-dhaif at-tariku lima yuhibbu fi'lu yajibu fi'lahu, orang yang lemah kalau al-ajizu. Dari hadis ini pelajaran yang bisa kita ambil
Yang pertama adalah wajibnya seorang itu untuk selalu memuhasabah dirinya. Memuhasabah dirinya yang pertama. Mengapa? Karena diawali dari muhasabah itulah, maka dia akan memperhitungkan amalan yang sudah dia lakukan. Apakah sudah baikkah? Atau kalau sudah baik, atau mungkin ada kekurangankah? Ya. Sehingga nanti ke depannya dia akan berusaha untuk lebih memperbaiki. Sebagaimana dalam Al-Quran sendiri Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha khabirun bima ta'malun. Dalam surat Al-Hasyr Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, wal tandur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah setiap jiwa itu memperhatikan kondisi dirinya, apa yang dia telah persiapkan untuk hari esok. Makanya di sini disebutkan itulah al-kayyisu, orang yang berakal, yaitu yang selalu menghisap dirinya. Dia akan hisap terus. Makanya kemudian disebutkan oleh Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, dalam urusan hisap menghisap, dalam urusan hitung menghitung, itu paling tidak dalam 3 hal. Yang pertama, belum beramal. Kemudian indal amal, ketika beramal, dan yang ketiga ba'dal amal. Jadi muhasabah itu dilakukan oleh seseorang sejak mulai akan beramal. Ketika ada satu amal, dia memikirkan dulu, apakah amal ini adalah amal baik atau tidak. Ya. Kalau baik, dia lanjutkan untuk dilaksanakan. Yang pertama. Termasuk diantaranya yang berikutnya, dia hisap apakah amal yang akan saya laksanakan ini lillahi ta'ala atau yang lainnya. Nah, dia hisap, salah satunya di situ, dari sisi niat. Yang kedua, indal amal, ketika beramal. Dia menghisap amalnya ketika dia beramal. Sebab sebagaimana yang kita ketahui bersama, bahwasanya setan itu dalam menggoda manusia dimulai sejak orang itu berkeinginan untuk beramal soleh. Jadi begitu ada amal soleh yang terbuka, setan akan berusaha menggoda orang tersebut. Supaya apa? Supaya tidak melakukan amal tersebut. Makanya kadang disuramkan amal tersebut yang tadinya amal baik seolah-olah menjadi amal yang buruk oleh setan. Jangan kamu lakukan itu, nanti dikatakan orang sebagai orang yang keras, orang yang terlalu kuat pegang kepada agama. Ya. Akhirnya orang tadi nggak mau melaksanakan amal ibadah. Ketika beramal, ketika bisa lewati yang pertama, ketika beramal, setan juga datang lagi. Bagaimana menggodanya lagi? Digoda lagi. Supaya apa? Supaya mungkin dari sisi niatnya yang tadinya lurus menjadi tidak lurus. Atau dari sisi yang lainnya, yang tadinya ingat mungkin proses pelaksanaan amal itu A, B, C, D, oleh setan dilupakan. Kadang bisa gitu. Orang sholat, lagi sholat, Allahu Akbar, tahu-tahu lupa, ini rokaat berapa ya. Nah itu kan salah satu di antara godaan setan ketika seorang itu beramal. Di awal sudah khusyuk, di tengah-tengah ya Allah, ternyata Allah diingatkan dengan urusan yang lainnya. Ada kadang begitu. Ya, sebagaimana dulu pernah kami kisahkan ketika Rasulullah SAW memberikan sayembara, siapa yang bisa sholatnya khusyuk, saya akan berikan hadiah selendang. Ya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika itu menyiapkan dirinya, ya Rasulullah saya bisa sholat khusyuk. Akhirnya beliau sholat. Begitu salam, ketika akan diberi hadiah oleh Rasulullah, ternyata apa? Ya Rasulullah tidak bisa saya ternyata khusyuk. Awal beramal masih bisa, menjelang akhir tiba-tiba ada bisikan, dalam ini tentunya setan membisikkan bahwa kamu melakukan itu untuk apa? Mendapatkan hadiah selendang dari Rasulullah SAW. Akhirnya batal ya, jadi nggak jadi. Ya, maksudnya batal hadiahnya. Karena apa? Tidak khusyuk. Ya. Begitu ketika beramal. Yang berikutnya adalah ba'dal amal. Seorang itu harus muhasabah atas amal yang dia lakukan itu setelah dia beramal. Ya. Kalau di sini disebutkan wal ajizu, al ajizu, orang yang bodoh itu, yang lemah itu, yang mengikuti
hawa nafsunya dan berharap-harap kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini termasuk diantaranya dia terlalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala tetapi tidak diiringi dengan usaha ke sana. Ya, tidak diiringi dengan usaha ke sana. Ya. Pengennya dapat kemurahan dari Allah, tapi jalan untuk mendapatkan kemurahan itu tidak dia lalui. Ya. Ibaratnya kalau kita mungkin ingin mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, jalan itu nggak diikuti. Ya. Sesuatu itu dari orang misalnya ya. Lah orang itu memberikan syarat harus begini begini. Lah kita nggak diikuti, tapi kita mengharapkan yang diberikan oleh orang tersebut. Maka bisa dikatakan nggak nyambung ya, nggak nyambung. Maka sebagaimana dalam hadis ini juga begitu. Orang terlalu berharap. Makanya kemudian disebutkan dalam beramal itu juga kita tidak boleh terlalu besar harapannya dengan menghilangkan yang lainnya. Ya, tadi kalau bahasa terlalu berharap kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala, imbasnya apa? Tidak ada usaha untuk muhasabah. Contoh sebagaimana yang kisah yang pernah kami sampaikan tentang kisah akan diterima tidaknya amal kita. Ya. Seorang yang terlalu besar rasa harapnya amalnya pasti diterima, itu nggak akan mengevaluasi lagi atas amal yang sudah dia lakukan. Rasanya apa? Saya beramal pasti diterima. Padahal bisa jadi amal yang kita laksanakan itu ada kekurangan, ada cacatnya. Yang karena cacat atau kekurangan itu berimbas kepada amal itu ditolak sama sekali oleh Allah, atau kalaupun diterima pahalanya berkurang. Seperti itu. Mengingatkan dari sisi niat, contoh dalam hadis Rasulullah SAW pernah mengingatkan 3 orang yang melaksanakan amal ibadah luar biasa, gara-gara niat nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Niatnya bukan karena Allah. Ya, niatnya karena yang lainnya. Orang alim, dia itu menuntut ilmu. Dia katakan saya ini melaksanakan seperti ini karena Allah. Kata Allah, kadzabta, engkau dusta. Kamu seperti itu karena apa? Kamu ingin dikatakan sebagai orang alim. Niatnya salah sudah. Melenceng oleh Allah apa? Nggak diterima. Akhirnya diseretlah orang tersebut ke dalam neraka. Yang kedua, orang yang berinfak, dia mengatakan kepada Allah, ya Allah saya infak ini karena engkau. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, kadzabta, engkau dusta. Kamu infak itu karena apa? Niatmu ingin dikatakan oleh orang sebagai orang dermawan. Ya. Akhirnya apa? Amal besar yang kelihatan oleh manusia ternyata di sisi Allah tidak bernilai sama sekali. Akhirnya orang itu pun diseret ke neraka. Yang ketiga, orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya, merasa sudah berjihad dengan segala keutamaan yang ada sampai mati syahid, ternyata oleh Allah Subhanahu wa taala diketahui dia beramal itu niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tapi karena apa? Ingin dikatakan sebagai suja, orang pemberani. Yang ketiga pun diseret oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Nah, termasuk di antara muhasabah setelah amal itu adalah mengevaluasi atas amal yang sudah dilakukan. Apakah amal saya yang tadi ada kekurangan? Oh, tadi ternyata ketika sholat di awal masih khusyuk, di tengah-tengah agak terganggu, balik lagi khusyuk. Ya. Lalu kemudian mungkin setelahnya bagaimana? Makanya disebutkan oleh tadi Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, muhasabah amal itu, evaluasi amal itu dilakukan pada 3 hal. Yang pertama sebelum beramal, ketika beramal, dan setelah beramal. Harapannya sebagaimana tadi disebutkan, al-kayyisu mandana nafsahu. Orang yang cerdik itu orang yang selalu memperhitungkan dirinya. Wa amila lima ba'dal maut, dan dia mempersiapkan diri dengan beramal untuk menghadapi kejadian setelah kematiannya, yaitu hari kiamat. Demikian mungkin apa yang dapat kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Satu hadis tambahan dari kitab Riyadhus Shalihin. Mudah-mudahan bisa kita ambil pelajarannya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagaimana Rasulullah SAW menyebutkan yang pertama, yaitu al-kayyisu. Mudah-mudahan kita menjadi bagian dari al-kayyisu, orang yang cerdik, di mana al-kayyisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga kita, jauhkan kita dari yang kedua, tidak termasuk dari yang al-ajizu, ya. Orang yang lemah, orang yang bodoh, ya.
Demikian apa yang dapat kami sampaikan. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.